Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tapi pun, Ya pun. baik, kayaknya sedang ceria-ceria semua ini, mukanya cerah semua. Udah mandi kan semuanya? Bagus lah. Oke, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu ya, supaya semua yang kita pelajari hari ini diberkati oleh Allah dan semoga nantinya bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain gitu ya. Baik, ketua kelasnya tolong pimpin doa. Ya, silakan. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Oke, sebelum kita mulai nih, supaya semuanya semakin ceria, semakin semangat nih. Yuk, kita pemanasan dulu ya. Semuanya berdiri. Ingat tepuk semangat semuanya. Oke, saya pimpin tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Semangat aye. Oi, oi. Oi, oi. Ya, oke. Terima kasih. Duduk semuanya. Baik. eh, Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang suatu teks. Teks apa itu? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Ada? Oke, silakan. Riko 2. Teks eksposisi, Pak. Baik, terima kasih Riko 2. Tepuk tangan dong semuanya. Oke, benar benar sekali. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang teks eksposisi. Minggu ini kita masih akan membahas tentang teks juga, masih dalam ranah teks, tetapi teks yang berbeda. Kita tidak akan membahas teks eksposisi lagi, kita akan membahas satu teks yang lain. Ntar spidol saya mana ya? Ada yang bawa spidol? Oh iya, terima kasih. Maaf ya, saya pinjam dulu spidolnya. Baik loh, rajin bawa spidol. Malah saya nggak bawa spidol ini. Jadi tiru ya. Besok kalau misalnya kalian jadi guru, harus dipersiapkan semuanya dengan baik. Baik, yang akan kita pelajari hari ini adalah terbaca Terbaca, Pak. apa? Anekdot. Ya, teks anekdot. Oh ya, sebelumnya tolong gawainya diletakkan di atas meja. Baik, terima kasih. Sudah semua? Sudah? Nah, ada yang sudah tahu apa itu teks anekdot? Belum? Riko 2? Sudah tahu belum? Belum? Belum semua? Oke, baik. Nah, sekarang gunakan gawai yang kalian miliki, yang telah ada di atas meja kalian masing-masing. Gunakan untuk mencari apa itu teks anekdot. Kita mulai dari sekarang. Yuk, cari. Sudah? Baik, siapa yang ingin menjelaskan duluan? Apa itu teks anekdot? Ya, Riko 4. Ya, Pak. Teks anekdot adalah cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu yang mempunyai maksud untuk melakukan kritik. Bagus. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan? Riko 5 mungkin? Oh iya, Riko 7. Silakan. Baik, Pak. Teks anekdot adalah sebuah cerita singkat dan lucu atau menarik yang mungkin menggambarkan kejadian atau orang yang sebenarnya.
Anekdot digunakan sebagai kritikan tetapi tidak secara langsung ataupun kasar. Oke, tepat sekali. Jadi dari penjelasan dua teman kalian tadi bisa kita simpulkan teks anekdot itu adalah teks yang berisikan cerita lucu atau cerita humor yang di dalamnya disisipkan dengan pesan-pesan. Pesan seperti apa, Pak? Ya, tentu saja pesan-pesan moral, pesan-pesan kebaikan yang tentunya dimasukkan atau disisipkan dalam bentuk pesan yang tersirat. Pak, tersirat itu apa? Tersirat itu adalah maksudnya pesan yang ingin disampaikan itu tidak dituliskan secara langsung. Jadi untuk memahami pesan itu harus dibaca keseluruhan cerita atau dipahami apa yang ingin dimaksudkan oleh cerita tersebut. Nah, kita kembali ke teks anekdot. Tadi dari penjelasan tadi kita menemukan dua kata kunci, yaitu lucu, cerita lucu, dan apa? Pesan moral, Pak. Ya, tepat. Cerita dan pesan moral. Pesan moral. Jadi salah satu kunci mudahnya mengidentifikasikan itu cerita anekdot, teks anekdot atau bukan, kita lihat saja dari dua kata kunci ini, lucu dan memiliki pesan moral. Dari dua hal kunci ini, ya. Kalau misalnya cerita itu hanya lucu saja, ya bisa saja berarti belum bisa dinyatakan itu cerita anekdot. Kalau misalnya cerita itu hanya berisikan pesan moral, belum bisa kita asumsikan kalau itu adalah cerita anekdot. Baik, sekarang semuanya buka buku halaman 82. Di situ ada teks anekdot, ada cerita anekdot tentang cara membaca keledai, atau apa ya, lupa saya. Cara keledai membaca buku kalau nggak salah. Ya, sudah dibuka semua. Ya, kenapa Riko 3 nggak bawa buku? Ya udah, kamu gantian sama sebelahnya. Ya, gantian aja, nggak usah itu. Ceritanya juga cuma pendek. Besok dibawa ya bukunya ya. Baik, siapa yang mau membacakan ceritanya? Ya, Riko 9, silahkan. Cara keledai membaca buku. Alkisah, Timur Leng menghadiahi Nasruddin seekor keledai. Nasruddin menerimanya dengan senang hati. Tetapi Timur Leng memberi syarat, ajari terlebih dahulu keledai itu membaca. 2 minggu setelah sekarang, datanglah kembali kemari dan kita lihat apa yang akan terjadi. Nasruddin berlalu sambil menuntun keledai itu. Ia memikirkan apa yang akan diperbuat. Jika dapat mengajari keledai itu membaca, tentu ia akan menerima hadiah. Namun jika tidak, hukuman pasti akan ditimpakan kepadanya. 2 minggu setelah itu, ia kembali ke istana. Tanpa banyak bicara, Timur Leng menunjuk ke sebuah buku besar agar Nasruddin segera mempraktekkan apa yang telah ia lakukan. Nasruddin lalu menggiring keledainya menghadap ke arah buku tersebut dan membuka sampulnya. Si keledai menatap buku itu, dan ajaib, tak lama kemudian si keledai mulai membuka-buka buku itu dengan lidahnya.
terus-menerus, lembar demi lembar, hingga halaman terakhir. Setelah itu, si keledai menatap Nasruddin seolah-olah berkata, ia telah membaca seluruh isi bukunya. Demikianlah kata Nasruddin. Keledaiku sudah membaca semua lembar bukunya. Timur Leng merasa ada yang tidak beres dan mulai menginterogasi. Bagaimana caramu mengajari dia membaca? Nasruddin berkisah. Sesampainya di rumah, aku siapkan lembaran-lembaran besar mirip buku. Dan aku sisipkan biji-biji gandum di dalamnya. Keledai itu harus belajar membalik-balik halaman untuk memakan biji itu. Kalau tidak ditemukan biji gandumnya, ia harus membalik halaman berikutnya. Dan itu ia lakukan terus sampai terlatih membalik-balikan halaman buku itu. Tapi bukankah ia tidak mengerti apa yang dibacanya? Tungkas Timur Leng. Nasruddin menjawab, memang demikianlah cara keledai membaca. Hanya membalik-balik halaman tanpa mengerti isinya. Jadi, kalau kita juga membuka-buka buku tanpa mengerti isinya, berarti kita sebuah keledai, bukan? Kata Nasruddin dengan mimik serius. Bagus. Cara pembacaannya bagus, kemudian tanda bacanya juga sesuai. Bahkan sampai tokoh-tokohnya pun dibedakan ya. Salut, luar biasa. Riko 9. Tepuk tangan dong. Temennya bagus tuh. Cuma membacakan teks saja dia sampai menghayati teks itu. Bagus, harus ditiru ya semuanya, teman-temannya yang lain. Baik. Dari cerita itu apa yang bisa kita dapatkan? Dari cerita keledai membaca buku tadi, cara keledai membaca buku tadi, apa yang bisa kita dapatkan? Makna tersiratnya itu apa? Iya, Riko 4, silahkan. Membaca buku harus memahami isinya juga, Pak. Ya, bagus. Mungkin ada yang lain, Bapak tawarkan. Yang lain mungkin punya makna lain, makna tersirat lain yang ada di pikirannya. Mungkin ya, Riko 2. Punya buku dibaca, Pak. Jangan cuma dibolak-balik halamannya. Nanti seperti keledai. Ya, 4. Jadi makna tersirat dari cerita cara keledai membaca buku tadi sudah garis besarnya sudah disebutkan oleh Riko 7 dan Riko 2 tadi ya. Ya, kalau misalnya kita membaca buku tetapi kita tidak tahu isinya, ibaratnya kita membaca buku hanya dengan membuka lembarannya saja tanpa dibaca, apa bedanya kita dengan keledai gitu kan? Ya, bagus. Pertahankan seperti itu ya. Oke. Baik. Untuk tugas sebelumnya sekarang kalian bentuk dulu suatu kelompok berisikan 5 orang. Jadi kalau misalnya kelas ini kan ada 25 ya, dari Riko 2 sampai Riko 26, berarti ada 25 anak. Dibagi masing-masing kelompok itu 5 anak, masing-masing kelompok itu 5 anggota. Nantinya kalian tentukan cukup satu anekdot, cerita anekdot. Boleh cari di mana saja, boleh cari di buku, boleh cari di internet, boleh, asal tidak sama dengan kelompok yang lain. Jadi saling koordinasi masing-masing kelompok ya.
saling koordinasi masing-masing kelompoknya. Nanti ceritanya jadi kita dapat cerita yang banyak, yang tidak itu saja, jadi tidak monoton ya. Baik, sudah ya. Baik, kelompok 1 mana? Nah, sini kelompok 1. Kelompok 2 kok di belakang? Tukar aja ya, kelompok 2-nya di sini ya. Ya, nggak apa-apa ya. Ya, nggak apa-apa. Kelompok 2 ini yang di tengah ya. Kelompok 3 sebelahnya, kelompok 4. Nah, kalian yang tadinya kelompok 2 jadi kelompok 5 ya. Nggak apa-apa ya. Terakhir ya. Ya. Oke. Mungkin bacakan salah satu ceritanya siapa? Kelompok mana yang mau duluan? Oke, kelompok 3 duluan, silahkan. Satu orang aja baca ceritanya, nggak usah semuanya. Ya. Ya. Terima kasih. Jadi bisa dilihat dari cerita kelompok 3 tadi. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin ada yang tahu makna atau makna tersirat dari cerita kelompok 3 tadi. Apa makna tersiratnya? Silahkan. Ya. Kelompok 4. Bagus, udah bagus. Sudah bagus analisanya tentang makna tersirat dari cerita kelompok 4. Nanti kita akan saling bertukar ya. Jadi mungkin nanti setelah kelompok 3 pertama, nanti kelompok 1, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 2 gitu ya. Jadi kita nanti masing-masing bisa tahu, masing-masing kelompok itu bisa tahu, oh cerita dari kelompok 1 ini maknanya, makna tersiratnya ini. Kelompok 2 ceritanya, makna tersiratnya ini. Nah, seperti itu ya. Baik, mungkin itu saja dari Bapak. Sebelum kita akhiri, mungkin ada lagi yang bisa mengulangi apa itu teks anekdot? Ya, Riko 12. Bagus, saya kira tadi kamu tidur. Ternyata memperhatikan juga ya. Sebelum kita akhiri, Bapak ada tugas. Ini tugas individu. Tugasnya sama seperti yang kelompok tadi, hanya saja ini individu. Jadi nanti kalian di rumah cari atau buat, kalian bisa buat, bisa cari, tapi lebih bagus lagi kalau kalian bisa buat ya, cerita anekdot yang nantinya di minggu yang akan datang, di pertemuan yang akan datang, kita akan bahas bersama-sama. Jadi kalian nanti datang pelajaran Bapak, masing-masing sudah punya bahan sendiri atau masing-masing punya teks sendiri untuk dibahas ya. Ya, mungkin itu saja dari Bapak. Oh ya, ini tadi spidol siapa? Oh ya, makasih ya. Mungkin itu saja dari Bapak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa, dan mari kita berdoa. Berdoa, dipersilahkan. Ya, kita akhiri dengan mengucap lafaz hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.